Aku tidak pernah percaya cerita soal jalan keramat. Sampai malam itu saat mudik berubah menjadi perjalanan yang seharusnya tidak kami lanjutkan. Kami berempat berangkat dari Jakarta menuju arah selatan Jawa Barat. Tujuan kami sederhana, pulang kampung sebelum subuh, menghindari macet dan kejar waktu sahur. Mobil tua milik Dika melaju stabil, radio menyala pelan, dan kabin dipenuhi bau kopi sachet. Sekitar pukul 2 dini hari, hujan tipis turun. GPS tiba-tiba memberi rute alternatif. Lewat sini lebih cepat 30 menit, kata Dika. Aku melirik layar ponsel. Jalan kecil berliku menembus hutan dan perbukitan. Tidak ada nama desa yang kukenal. Tapi kami lelah dan waktu terasa mendesak. Kami belok dan sejak itu sinyal menghilang. Radio hanya berisi desis. Lampu jalan tak ada. Hanya cahaya lampu mobil yang memotong kabut tipis. Pepohonan berdiri rapat, seperti dinding. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Aneh ya, jalannya sepi banget, gumam Rian dari kursi belakang. Aku mengangguk. Perasaanku tidak enak, tapi kupendam. Tidak ada yang suka jadi penakut di tengah malam. Beberapa menit kemudian, kami melihat pelang kayu tua di pinggir jalan. Catnya mengelupas. Tulisan samar terbaca, hati-hati. Jangan berhenti. Dika tertawa kecil. Paling buat nakut-nakutin dan mobil terus melaju. Namun jalan yang seharusnya lurus, tiba-tiba berulang. Tikungan yang sama. Pohon besar dengan akar menjuntai ke aspal. Batu nisan kecil di sisi kiri jalan. Kami melewati titik itu 3 kali. Bukannya ini yang barusan ya, suara Dinda pelan, hampir berbisik. Dika mengerem mendadak. Kami semua diam dan kabut semakin menebal. Jam di dashboard menunjukkan 2:30, tidak bergerak sejak tadi. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat sebuah warung kecil. Lampunya temaram, kuning pucat. Seorang ibu tua duduk di bangku kayu, membelakangi kami. Syukurlah, ada orang, ucap Dika merasa lega. Aku ingin melarang. Tapi mobil sudah berhenti. Saat kami turun, bau tanah basah dan kayu lapuk menusuk hidung. Lalu ibu itu menoleh perlahan. Wajahnya keriput, matanya cekung. Kalian jangan lewat sini, katanya datar. Ini bukan jalan untuk orang pulang. Rian tertawa gugup. Maksudnya gimana, Bu? Ibu itu menunjuk ke arah belakang kami. Kalau sudah masuk, jangan berhenti. Jangan tanya. Jangan menoleh. Aku merinding. Dika mengucapkan terima kasih dan buru-buru kembali ke mobil. Saat aku menoleh sekali lagi, warung itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya pohon besar. Kami langsung tancap gas. Beberapa menit kemudian, suara ketukan terdengar dari atap mobil. Pelan. Teratur. Tok. 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 Apaan itu? Dinda panik. Dika menambah kecepatan. Ketukan berubah menjadi gesekan, seolah ada sesuatu merayap di atas atap. Aku menatap kaca spion. Kabut tebal. Tapi di sela-selanya, aku melihat bayangan tinggi berdiri di tengah jalan. Tidak bergerak. Hanya menatap. Kami melewatinya. Dan saat itu juga, radio menyala sendiri. Suara penyiar terdengar tua dan serak. Bagi yang sedang melintas jalur ini, jangan jawab kalau ada yang memanggil nama kalian. Jantungku serasa berhenti. Belum sempat kami bereaksi, dari jok belakang terdengar suara mirip suara Ibu Dinda. Din pulang, nah. Lalu, Dinda menjerit.
Itu suara ibu kamu, tanyaku. Tapi Dinda masih menangis. Ibu aku sudah meninggal 3 tahun lalu, ucap Dinda. Mobil tiba-tiba berguncang. Dari kaca samping, wajah-wajah pucat bermunculan di balik kabut. Mereka berjalan beriringan, mengikuti mobil, tanpa suara langkah. Dika hampir kehilangan kendali. Apa yang harus kita lakuin, teriaknya. Aku teringat kata ibu tua tadi. Jangan berhenti. Jangan tanya. Jangan menoleh. Gas terus. Jangan jawab apapun, teriakku. Tiba-tiba jalan menanjak tajam. Di puncaknya berdiri gerbang tua tanpa tulisan. Begitu kami melewatinya, semuanya sunyi, kabut menghilang. Pepohonan jarang. Jalan kembali beraspal rapi. Dan sinyal ponsel muncul. Jam dashboard bergerak lagi, menunjukkan pukul 4 pagi. Kami saling pandang, wajah pucat, tanpa kata. Saat matahari mulai naik, kami tiba di desa pertama. Kami berhenti di masjid. Dika langsung bertanya ke warga soal jalan tadi malam. Wajah bapak tua yang kami tanya langsung berubah serius. Itu jalur lama, katanya pelan. Sudah ditutup sejak lama. Banyak yang tidak sampai. Dinda gemetar. Kami lewat situ, Pak. Bapak itu menatap kami satu persatu dan bertanya. Masih lengkap? Kami mengangguk. Ia menghela napas. Kalian beruntung. Biasanya ada yang ikut pulang, ucap bapak itu. Dan sejak malam itu aku tidak pernah lagi percaya GPS sepenuhnya. Dan setiap mudik, aku selalu ingat satu hal, tidak semua jalan ingin dilalui. Dan tidak semua yang memanggil ingin kita pulang dengan selamat.